Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bagian kedua dari contoh telaah soal ujian sekolah DKI Jakarta pada tahun 2022 ya. Jadi pada paparan video pertama saya memaparkan tentang soal yang saya telaah dari nomor 1 sampai dengan nomor 20. Pada bagian ini saya akan menuntaskan dari nomor 21 sampai dengan nomor 40. Mohon izin kepada para master baik dari penulisan soal maupun para penelaah soal, saya mohon izin menyampaikan sesuatu yang bisa saya berikan. Mohon koreksinya pada paparan ini, hal-hal apa yang masih kurang pas. Terima kasih. Contoh telaah soal ujian sekolah mata pelajaran geografi tahun 2022. Bapak Ibu sekalian, dari 18 komponen telaah soal, saya hanya akan memaparkan hal-hal penting saja yang patut menjadi perhatian pada pembuatan soal dan indikator soal yang telah dibakukan oleh teman-teman. Soal nomor 21 ya, dijadikan peta satu pulau Indonesia. Didik dapat menentukan wilayah konservasi tertentu dan flora atau fauna yang dilindunginya. Penulisan soalnya diharapkan mengikuti indikator ya. Kalau kalimat pertama adalah disajikan peta, maka petanya pindah ke atas, baru wilayah konservasinya dipindahkan ke bawah. Cuma pada soal yang nomor 21 ini ada kata melindungi, jadi ada dua kata yang bertabrakan ya. Kalau nanti ini pindah ke atas, petanya, wilayah konservasi Taman Nasional yang dengan simbol X pada peta berikut adalah Taman Nasional apa, dan melindungi fauna, melindungi orang hutan, melindungi fauna, melindungi orang hutan. Ini enggak pas ya, jadi ada hal yang tidak pas. Sebaiknya diganti, melindungi fauna saja, melindungi fauna ganti dengan orang hutan, beruang madu dan sebagainya. Di antara Taman Nasional dan orang hutan sebaiknya ada koma ya, seperti itu. Berikutnya adalah soal nomor 22. Disajikan beberapa contoh sumber daya alam. Peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis sumber daya alam berdasarkan kriteria tertentu. Ini soalnya sudah bagus ya, sudah bagus. Cuma persoalannya adalah setelah kurawal ini itu tidak perlu ada titik ya, tidak perlu titik. Yang kedua, di jawaban itu di ujung akhirnya tidak perlu ada titik koma ya, tidak perlu titik koma. Ini yang kurang pas ya. Itu saja, selebihnya sudah bagus. Ini soal yang sering keluar di ujian nasional ya. Berikutnya soal nomor 23. Disajikan peta Indonesia dapat menunjukkan daerah persebaran sumber daya alam tertentu ya. Dapat menunjukkan daerah persebaran sumber daya alam tertentu. Oke. Ini juga kalau menurut indikator ya gambar dulu ya, atau ilustrasi dulu, atau peta dulu, baru pertanyaan di bawah. Wilayah yang diberi tanda bintang seperti gambar merupakan daerah penghasil tambang ya, aspal dan tembaga, minyak bumi tembaga, tembaga dan emas. Ini kan dua titik bintang ya, antara di Aceh dengan di Irian Jaya ya. Jadi secara berurutan. Sesuaikan soal dengan petunjuk indikator soal ya. Berikutnya adalah disajikan informasi potensi wilayah. Peserta didik dapat menentukan jenis pariwisata yang dapat dikembangkan di wilayah tersebut. Nah, soal ini kurang baik ya, kurang baik karena pada penulisan soal disajikan informasi potensi wilayah ya. Cuma disebutkan menjadi petunjuk arah. Daerah Wakatobi memiliki potensi wisata yang tinggi dengan keindahan khasnya harusnya ya, yang banyak menarik wisatawan. Di antaranya terumbu karang yang sangat indah dengan segala habitat ikan yang indah. Ini kalimat kata indah berulang-ulang ini ya. Karang yang sangat indah, habitat yang indah. Ini kurang bagus pengambilan pemilihan katanya ya. Ini juga udah terumbu karang, ini menunjukkan jawabannya. Terumbu karang itu adanya di laut.
Berdasarkan potensi tersebut, maka kegiatan ekonomi dan pariwisata, berarti sebenarnya ada dua ini, maka kegiatan ekonomi dan pariwisata. Seharusnya kegiatan pariwisata saja ya, gak usah bicara ekonomi, karena jawabannya pariwisata, walaupun soalnya tidak tegas. Ini terlalu banyak tambahannya ya, menunjukkan arah jawaban. Pokok soal tidak memberi petunjuk arah jawaban. Ini ada terumbu karang. Pokok soal harus dibuat secara singkat, jelas dan tegas. Ini nggak penting ini ya. Seperti itu ya. Bahkan kalau nyebutin Wakatobi saja ya sudah jelas, nggak perlu diantara terumbu karang yang sangat indah. Seperti misalnya tertinggi dan khas yang sangat menarik, udah selesai, orang udah tahu Wakatobi ya. Seperti itu. Soal nomor 25, disajikan satu kerusakan lingkungan, terdidik dapat menentukan upaya untuk mengatasinya sesuai dengan konsep nomor lingkungan. Ini soal ambilan ya, sebenarnya juga kalau sebagian daerah sungai ini dihilangkan, mungkin gak sih jawaban terjadi upaya pencegahan kerusakan hutan sesuai dengan undang-undang. Ini masih bisa kok, masih bunyi ya, kerusakan di hutan. Ini kan yang diminta menentukan upaya untuk mengatasinya. Jadi sebenarnya yang bagian atas juga buat saya juga kalaupun hilang nggak jadi masalah ya. Ini bisa mendapatkan jawaban langsung ya. Tapi karena yang diminta kasus kerusakan, maka perlu ada kerusakan yang ditimbulkan ya. Ini kan menurunkan fungsi kawasan. Ini kerusakan sebenarnya yang diminta. Jadi ini sebenarnya soalnya menjadi lebih bagus ya. Tadi saya berpikir menghilangkan ini juga bisa, tapi ternyata disajikan kasus kerusakan lingkungannya. Jadi ini soal sudah bagus karena soal ini dari ambilan ya. Gak apa-apa. Jadi saya koreksi, ini soalnya sudah bagus karena yang diminta kerusakan lingkungannya ya. Jadi sudah menurunkan fungsi kawasan seperti itu. Soal nomor 26, disajikan narasi tentang aktivitas memperoleh data kependudukan, tidak dapat menentukan jenis dan metodenya. Jenis dan metodenya ya, jenis dan metode ya. Pak Nono, Pak Hoten sebagai petugasnya itu sedang melakukan pendataan penduduk warga Betawi. Penduduk sama warga saya masih kurang nyaman. Penduduk warga Betawi, warga Betawi dengan cara membagi penduduk suatu wilayah ya, tidak menyebutkan etnis tertentu. Cara membagi personal kemudian diisi sendiri untuk dikembalikan di kemudian hari. Saya juga belum yakin ini dikembalikan di kemudian hari apa seperti itu ya penduduk. Jenis dan metode yang digunakan adalah dari segi homogenan logis ya. Kalau ini kan de jure, de facto, de jure, ini solidar dibalik hanya satu ini. Ini orang jadi bertanya gitu dengan ini kan bukan jenis dan metode, ini sama-sama metode ya. Solidar dan passer. Ini nggak homogen, nggak logis ya. Walaupun sebenarnya sederhana ya, kecil ya, tapi baiknya tidak ya. Pakai aja de facto lagi atau apa lagi. Nah ini soal-soal seperti ini agak susah ya. Kalau saya ganti de facto atau de jure dan kan panser jadi pakai atau ya. Boleh milih salah satu, tapi nanti tabrakan dengan jawaban di atas ya. Memang untuk yang seperti ini agak sukar ya, pasti ada satu jawaban yang agak nyeleneh. Moga-moga bisa ditemukan soal yang lebih baik lagi ya. Nomor 27 ini soal ambilan ya, disajikan suatu piramida penduduk, maka urutan sesuai dengan indikator. Ada indikator penduduk, ada memprediksi, ini soal L3 ini berapa tahun ke depan ini prediksi ya, soalnya bagus. Nah ini indikator informasi mobilitas penduduk dapat menentukan jenis migrasi sesuai dengan informasi. Ini soalnya sudah bagus, tidak saya ganti sama sekali. Ini juga sudah homogen. Berikutnya adalah disajikan data kelompok usia produktif dan non produktif juga tentu dapat menyimpulkan. Kalau saya sih pakai data ya, karena data kelompok ini nggak perlu dinarasikan, karena yang diminta bukan narasi ya, tapi data, dibuat data aja, tabel ya, itu lebih gampang. Yang kedua, penulis soal ini lagi kebingungan ya, berdasarkan data tersebut beban ketergantungan atau organisasi dalam kurung nggak kegantungan, ini kan bolak-balik semua ya. Jadi ini ada hal yang perlu dikoreksi di bagian ini.
Klasifikasi juga kan sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Kalau tidak salah kelasnya cuma 3 ya, tidak ada sangat gitu kan. Jadi mohon nanti teman-teman juga data standarnya pakai apa gitu. Berikutnya ada soal nomor 30, tadi dapat menentukan mitigasi bencana alam di suatu wilayah. Nah, ini ada hal yang kurang tepat ya. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi bencana besar, karena itu pengetahuan mitigasi penting oleh masyarakat. Ini nggak penting. Tapi kalimat saya langsung kok, mitigasi bencana dilakukan masyarakat secara Anyer Banten sebelum terjadi tsunami adalah, ini jawabannya langsung ke sini. Ini soalnya nggak singkat, nggak jelas, dan nggak tegas ya. Ini ada tambahan narasi yang tidak penting ya, karena nggak berfungsi. Nomor 31 disajikan narasi tentang 2 bencana alam ya. Ini benar, 2 bencana alam. Cuma saya lebih setujunya indikatornya bukan menelaah perbedaan, tapi menyimpulkan, mohon maaf kurang huruf Y ya. Ganti perbedaan dengan dampak dengan yang lain ya. Ini perbedaan dampaknya saya ganti ya, harus dengan kalimat yang lain. Masih bagus ya, soal ini masih bagus. Nomor 32 disajikan infografis sebuah wilayah. Jadi dapat menentukan jenis penggolongan wilayah. Saya masih belum pas ketika ini katakan sebagai infografis ya. Infografis itu bukan hanya gambar ya, bukan hanya gambar, tapi ada hal-hal lain. Ini juga nggak sesuai ya, harusnya gambarnya di atas ya. Seperti itu ya. Jadi infografis ganti narasinya infografis berikut ini berdasarkan ilustrasi di atas, termasuk wilayah kan gitu ya, termasuk penggolongan wilayah bisa diatur seperti itu. Ini bisa diubah ini. 33, peserta didik dapat menganalisis pengaruh pusat pertumbuhan terhadap perkembangan ekonomi dan sosial budaya. Ini juga sekitarnya narasinya tidak berfungsi ya, karena kalau yang atas sekitarnya, ini sekitarnya pusat pertumbuhan, itu nggak jelas itu. Sekitarnya pusat pertumbuhan, hilangkan saja karena nggak berfungsi, soal tidak tegas ya. Pengaruh pusat pertumbuhan terhadap bidang ekonomi adalah, itu sudah cukup jelas. Pengaruh pusat pertumbuhan terhadap bidang ekonomi adalah, itu sudah cukup jelas. Jadi ada bagian yang dibuang ya. Nomor 34, ini soalnya panjang banget, ini informasinya panjang ya. Disajikan informasi didik dapat menentukan permasalahan dalam penataan ruang wilayah tertentu ya. Kalimatnya kepanjangan, permasalahan dan masalah. Itu yang saya garis bawahi, permasalahan dan masalahnya apa. Ini ada permasalahan utama, di bawahnya ada masalah. Yang berikutnya adalah ada dan, ini berarti tidak homogen dengan yang lain yang tidak ada dannya. Pokok soal harus dirumuskan secara singkat, jelas dan tegas. Ini kepanjangan, ini tidak homogen ya, seperti itu. Ada 2 yang pakai dan, selebihnya tidak ya. Berikutnya soal nomor 3, disajikan karakteristik peserta didik dapat menentukan karakteristik desa tertentu berdasarkan tingkat perkembangannya. Ini sebenarnya soalnya bagus ya, cuma di bagian belakang itu setelah angka 1 ini huruf besar huruf kecil ya, huruf kecil. Ini yang sudah bagus ya, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 4, 5, 2, 3, 4, 3, 4, ini berurutan. Soal nomor 36, disediakan gambar pola keruangan ya. Kalau kita lihat konstruksinya adalah soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Ini sudah teori sektoral. Harusnya pola keruangan saja, tidak menyebutkan zona bertanda X dan Y pada gambar berikut adalah. Tapi ini di atas dulu, gambarnya dipindahkan ke atas ya. Pola keruangan kota gitu loh. Berdasarkan gambar di ilustrasi gambar di atas, maka zona yang bertanda XY adalah gitu loh. Terus jawaban C tidak ada dan ya, jawaban C ya, itu tersendiri, mungkin lupa mengerti kata dan ya. Sektornya hilangkan ya. Industri itu pakai I, jangan pakai Y ya. Industri pakai I. Berikutnya soal nomor 37, disajikan 2 gambar jaringan jalan
ya. Dik dapat menyimpulkan indeks konektivitasnya. Saya ulangi, dapat menyimpulkan indeks konektivitasnya atau dapat menyimpulkan karakteristik, ya juga bisa ya, karakteristik dari indeks konektivitas. Gambarnya pindahkan ke atas ya. Pada jaringan jalan kota A, tidak perlu bicara pada jaringan jalan ya, pada kota A saja ya. Kan sudah, ini kan jaringan jalan, nggak usah ditegaskan lagi ya. Jadi sesuaikan dengan indikator, pindahkan gambar yang ke atas. Kota A dan kota kota A dan kota B mempunyai karakteristik sebagai berikut, gitu loh. Kota A dan kota B mempunyai karakteristik sebagai berikut. Saya lebih suka itu ya. Jadi karakteristik yang diminta karena dia menyimpulkan karakteristiknya. Berikutnya nomor 38, sajikan peta. Tadi Dik dapat menentukan 3 negara yang termasuk negara maju dan negara berkembang. Pindahkan petanya ke atas ya. Berikutnya juga kalau menggunakan satu tutup atau buka atau kurawal, jawaban juga harus seperti itu ya, harus ada tutup buka kurawalnya. Jadi harus disamakan dengan yang ada di gambar, yang disamakan dengan yang ada di gambar. Nomor 39, disajikan beberapa contoh kerjasama antar negara. Tadi dapat menentukan bentuk kerjasama yang sesuai dengan kepentingan. Ini soalnya bagus ya, sudah sesuai. Cuma memang penulisannya setelah sosial itu tidak ada jarak ya, tidak ada jarak. Dengan sosial budaya itu nggak berjarak. Yang kedua, setelah kurawal nggak ada titik, nggak perlu ada titik ya. Oke, Bapak Ibu, ini selanjutnya nomor 40. Format soal tidak baku ya. Kenapa? Karena disajikan pernyataan tadi Dik dapat menentukan dampak pasar bebas. Pernyataannya di mana? Kok di bawah pertanyaan? Harusnya ini di atas ya. Dampak pasar bebas atau ciri-ciri pasar bebas ya. Di bawahnya dampak positif dari munculnya pasar bebas bagi suatu negara ya adalah, atau sesuai angka, adalah angka, saya lebih setuju sesuai angka ya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan tentang telaah bagian kedua soal ujian sekolah, merupakan contoh soal yang dibuat oleh teman-teman di MGP Geografi. Moga-moga bermanfaat. Mohon izin kepada para master penulis soal ataupun penolak soal jika ada hal yang kurang berkenan dan salah ya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.